menerjas. Sekali lagi di dahsyat ada shalom menerjas. Yang bersuka cita kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah dengan hati bersuka cita. Jumpai kiri kananmu. Kasih salam. Kasih tahu ucapkan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari sama-sama di suara yang indah ini. Percaya Tuhan Yesus tak pernah berhenti mengasihi setiap kita. Siap bersorak-sorak dengan kemuliaan Tuhan. One, two, three. Kuasa.
Saya boleh tonton yang bersuka cita berkati Tuhan. Sekali lagi di atas kepala kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus datang dengan hati bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau bangkitkan iman. Mari taruh pengharapanmu bersama dengan Tuhan. Di sore hari yang indah ini kita menyatakan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. You guys ready? One, two, three, go! Mari sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, ku tahu kasih Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi Kami tahu ya Bapa, janjimu Engkau bersama dengan kami. Engkau bersamaku. Mari sama-sama dengan iman percaya takkan goyah keyakinan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gurunku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari kembali sama-sama kita mau angkat kursi yang kita dari awal. Lebih dahsyat dengan iman bersama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ini yang kami imani ya Tuhan. Menghibur rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinan kami ya Bapa. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, Segala kekuatan kita. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Biar musik memuji nama Tuhan. Sama-sama percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kita. Kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, Lebih dahsyat lagi Tuhan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yang percaya Tuhan Yesus sumber kemenangan kita. Kasih tepuk tangan. Sekali lagi yang percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa, lambaikan tangan kita saudara. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita umat-umat yang dipilih Tuhan. Kita generasi pilihan Tuhan. Mari sama-sama pemuda penierjes. Terus dengan iman. Datang dengan hati bersukacita. Kamulah bangsa yang terpilih, imam, madrajani bangsa
Puji nama Tuhan, boleh saya tangan-tangan yang bersuka cita pada sore hari ini, boleh lambaikan tangan setiap kita guys. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sore hari ini kita boleh siapkan hati di hadapan Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh naikkan ucapan syukur sembah atas kebaikan kasih Tuhan bagi setiap kita. Sadari kalau kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Maka mari tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat kami berikan hanya kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang kami sembah, yang kami muliakan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu, bahkan kasih dan cinta-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habis bagi setiap kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur, maka sore hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus untuk kembali kami menaikkan ucapan syukur, pujian, sembah kami di hadapan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan boleh menjamah setiap hati kami, Tuhan boleh mengurapi setiap kami, Tuhan boleh memenuhi setiap kami dengan hadirat Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya ketika kami menyembah tangan, ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat pasti turut tangan bagi setiap kami. Artinya kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kuasa dan mujizat Tuhan nyata bagi setiap kami di tempat ini. Kami pegang janji firman Allah, Wahyu 6 ayat 6. Firman Tuhan katakan, yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Maka kami percaya setiap kami hadir, walaupun kami dimanapun kami berada, kami percaya setiap kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, terima perjamuan kudus, terima minyak urapan. Kami percaya Tuhan ada dalam kami dan kami ada dalam Tuhan. Maka minta apa saja kami pasti akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, maka pimpin ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan Yesus. Biar ini menjadi rupa yang harum bagi nama Tuhan. Biar ini menjadi perjumpaan yang indah antara kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini pujian kami, ini setiap sembah syukur kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Benar guys, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan, bawa yang terbaik melalui pujian sembah kita sore malam hari ini. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
tak terselami. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sampai kita bangkit berdiri bersama-sama angkat kedua tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama buat Tuhan yang percaya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Satu-satunya Allah kami. Ku kagum. Lebih lagi sama-sama di atas Wondercast. Oh, ku kagum hormat. Kami kagum akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama ke kedua tanganmu Wondercast semuanya. Angkat suaramu semuanya. Oh Tuhan,
sama-sama umat Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia, angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kaulah yang terlebih besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya pribadi yang layak terima kemuliaan, pengagungan sampai selama-lamanya Yesus. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segala karunia Yesus. Greatest Jesus in me, greatest Jesus in me, He lives in me, He lives in me, greatest Jesus in me, greatest Jesus in me, He lives in me, now and forevermore. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, sama-sama. Greatest Jesus in me, greatest Jesus in me, He lives in me, He lives in me, greatest Jesus in me. Sama-sama. Greatest Jesus in me. Percayalah Dia tinggal dalam setiap hidup kita. He lives now and forevermore. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sama-sama. His glory shall arise on me, greater glory shine through me. Christ in me, the hope of glory, now and forever. Sama-sama. His glory shine arise on me, greater glory shine through me. Oh, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Greatest Jesus in me, greatest Jesus in me, He lives
sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tubuh darah Tuhan Yesus yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Karya salib membuat kami boleh ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus untuk setiap penjagaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pujian penyembahan yang kami boleh rasakan Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah, melawat, bahkan kami pulang di tempat ini tidak sama lagi seperti kami datang. Kami terima mujizat, kami terima kemuliaan, kami terima kebaikan, bahkan kami terima pemulihan yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, maka di setiap doa kami, di setiap pujian penyembahan kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, satu nama yang penuh mujizat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa percaya? Bonerges dengan bangga, dengan sukacita, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara, bersama-sama pada sore hari ini sebelum kita lebih lagi diberkati dengan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video highlight dari Khotbah Pengembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Demikian videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenan oleh Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Mengambil sikap terbaik, duduk dekat kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita. Jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya, sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman agar mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video selengkapnya dari Khotbah Pengembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dapat selengkapnya Bapak Ibu Saudara saksikan itu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan juga bersama-sama kita akan berkati dengan suara Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariyaji yang memberikan tema kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Roma pertama, 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah semua jemaat Tiberias selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, selalu berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di surga. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan surga, dan para malaikat Allah menjaga serta mengawal menuju awan-awan masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Remawi yang kedua, kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Poin yang pertama, karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan dan mencapai semua tujuannya, yang terdapat dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga dan juga Yesaya 46 ayatnya yang ke-10. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya, baik itu dosa manusia, pemberontakan manusia, kurangnya iman, atau bahkan rancangan jahat iblis. Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya. Poin yang kedua, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia, yang terdapat dalam Daniel 2 ayat yang ke-21 dan juga Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Allah tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Allah. Dia Allah di dalam Yesus
adalah penguasa dunia ini, dan sungguh Dia berkuasa atas perubahan musim, membangkitkan raja atau pemimpin, serta mengawasi kejatuhan seseorang. Allah dalam Yesus membuat semuanya terjadi. Kita dapat bersandar pada kebenaran yang luar biasa ini, bahwa kekuasaan terletak di bahu Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah dalam Yesus telah memilih umat untuk dirinya sendiri dari sebelum dunia dijadikan, yang terdapat dalam Efesus 1 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Allah berdaulat dan berkuasa memilih kita untuk memperoleh karya penebusannya. Allah berkuasa dan berdaulat atas kelemahan kita, dan itu semua adalah pekerjaannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita lepas, dan memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kabar baik bagi kita. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memberi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala sidang kita yang sudah memberkati setiap kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya mari bersama-sama sejenak kita boleh saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, mendiang Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Pendeta Darniati Pariaji, bahwa cincin adalah lambang kasih mula-mula. Sebagaimana cincin tidak ada ujung pangkalnya, sebagaimana juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada suami dan istri, tidak akan pernah berkesudahan. Juga demikian suami kepada istri, istri kepada suami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, dan saling menghargai sampai selama-lamanya. Rumah tangga itu dipulihkan bukan karena masalahnya hilang, tetapi rumah tangga itu dipulihkan ketika kasih mula-mula dinyatakan kembali. Mari kita jaga kasih mula-mula dengan baik, supaya ada pemulihan keluarga, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada setiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara retret Pasutri Kasih Mula-Mula 2026 yang akan diadakan di 5G Resort Mountain View Bogor. Sampai jumpa. Kita sudah memuji, menyembah, bahkan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Maka kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, di mana pada sore hari ini kami sudah dapat menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya sebentar kami akan duduk diam, kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus boleh buka seluruh pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti Tuhan setiap kata kalimat firman yang Tuhan taburkan bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap firman yang Tuhan taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi memberikan kekuatan, harapan yang baru bagi setiap kami, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi Tuhan yang mampukan setiap kami itu kami juga dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap diberkati dengan firman Tuhan, benar yes, sama-sama kita boleh katakan
Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita bangkit berdiri sama-sama, sambung firman Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Kami undang, kami kasih berita Hadis Tiadi untuk memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Hidupku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
terima kasih Tuhan baik untuk kesempatan yang indah di sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan berkat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang sempurna, sehingga kami semua bisa berkumpul kembali pada sore hari ini untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Hamba doa siapapun yang hadir saat ini, setiap mereka adalah warga kerajaan surga. Maka sebagai warga kerajaan surga, Tuhan yang jaminkan kehidupan mereka di bumi sama seperti di surga. Maka di tangan mereka selalu berkat. Apapun yang diusahakan dikerjakan pasti diberkati berhasil. Demikian pula tubuh mereka semuanya sehat, mereka dibekali dengan umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Bapa bicara pada setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Karena apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak pernah kembali sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar setiap firman yang dibagikan itu murni merupakan kerinduan isi hati-Mu, agar setiap anak muda Boneges terkasih tempat ini mendengar firman-Mu, iman yang dibentuk dan sungguh-sungguh bertobat. Tutup bungkus semua pikiran kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang memimpin ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Beshem Adonai Yeshua HaMashiach Palalu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan, mari sebenarnya iman percaya kita katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Rekan-rekan terkasih, anak muda Boneges, thank you worship leader Pak Geril, Pak Dave, rekan-rekan singer, pemusik, choir, silakan duduk semuanya. Ada sukacita saudara? Amin. Ya, yang semangat dong. Shalom Boneges. Amin. Nah, begitu, semangat. Amin ya. Kangen sekali ya sama teman-teman anak muda Boneges ya. Hari ini ya terima kasih ya kepada Pendeta Argo Pariaji ya, ketum kita ya, ketua Boneges ya, memberikan kesempatan ya untuk memberikan sharing ya firman Tuhan ya, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darnia Pariaji yang selalu mendoakan kita anak muda Boneges Allah ya agar menjadi garam, terang, thundering anywhere, everywhere. Amin saudara. Amin. Dan hari ini saudara ada topik yang Tuhan taruh di hati hamba untuk sampaikan pada teman-teman Boneges di sore hari ini, yaitu talents ya. Setiap kita punya talenta ya, punya talent saudara ya. Dan Tuhan Yesus rindu agar setiap kita anak muda saudara bisa menggunakan talents kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin saudara. Amin. Ya, langsung saja saudara kita masuk ke dalam perumpamaan talenta Matius 25 ayatnya 14 sampai dengan 30. Matius 25 ayatnya 14 sampai dengan 30. Yang sudah di sana dan siap diberkati Tuhan boleh katakan amin saudara. Amin, puji Tuhan. Hamba bacakan dulu ayat 14 sampai dengan ayat 18 ya. Sekali lagi ayat 14 sampai dengan ayat 18. Hamba bacakan demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Stop dulu sampai sini ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Perumpamaan tentang talenta dimulai dari ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ya, siapa itu seorang saudara? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus saat ini ya ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, menitipkan kepada kita anak-anaknya, ya talenta untuk kita kembangkan saudara. Ya, ayatnya yang ke-15, masing-masing saudara, ya ini perumpamaan dikasih 5 talenta, kemudian 2 talenta dan 1 talenta. Ya, kenapa 5, kenapa 2, kenapa 1? Karena Tuhan melihat sebagai kesanggupannya. Ya, jangan melihat bahwa oh 5 talenta lu enak banget ya. 5 ya, gue cuma 2, gue cuma 1. Lihat baik-baik. Ya, semakin banyak Tuhan percayakan pada kita, semakin berat tanggung jawabnya. Iya apa ya saudara? Ya, nah kemudian saudara digaris bawahi menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan kita, pencipta kita tahu ya saat ini kesanggupan kita ya dititipkan berapa talenta saudara. Ya, nah kemudian saudara ceritanya udah pergi ya tuannya ya.
Dan kemudian saudara, hambanya saudara yang terima 5 talenta ayat 16, segera, katakan bersama hamba, segera bilang. Iya, segera, ya. Jadi orang yang dititipkan talenta tersebut, yang 5 talenta, segera pergi dan menjalankan uang, dan dari 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Nanti kita lihat, ya. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta itu pun ayat 17, ya, berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, ya. Artinya yang beroleh 5, yang beroleh 2 segera pergi, ya. Artinya apa? Nggak nunggu lagi, ya, ngaplang-ngaplongo, tapi apa? Segera, saudara, ya, segera pergi, ya. Nah kemudian, ya, ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah yang satu lagi, ya, nanti kita lihat saudara, kenapa ya? Yang satu lagi ini pergi, tapi bukan dia menjalankan uangnya, tapi apa? Dia menggali lubang, kemudian apa? Talentanya disimpan di dalam tanah. Nah kita lihat nanti kenapa saudara, ya. Nah kita baca kembali slide berikutnya, ayat 19 sama dengan ayat 22. Ayat 19 sama dengan ayat 22. Hamba bacakan kembali. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Stop dulu sampai sini, ya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Lama sesudah itu, ayat 19. Berapa lama kita nggak tahu, ya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hambanya, ya. Ini bicara mengenai apa? Second coming, ya. Masih ingat saudara, Bapak Gembala mendiam Pendeta Pariaji selama pelayanannya selalu mengingatkan kita, setiap jemaat, anak muda saudara, ya, berjuang hidup yang baik, kudus, suci, jaga pikiran, perkataan, perbuatan. Karena Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kalinya, His second coming, ya. Tuhan Yesus datang kedua kali bukan lagi seperti yang pertama sebagai juru selamat dunia, tapi saudaraku salam Tuhan, Tuhan Yesus datang kedua kali, His second coming sebagai apa? Hakim agung. Makanya pada saat Tuhan Yesus datang, ya, di perumpamaan tentang talenta ini saudara, tuannya itu memanggil kembali hamba-hambanya untuk apa? Untuk dipanggil, melaporkan pertanggungjawabannya itu sampai di mana atas talenta-talenta yang dititipkan, ya. Kemudian ayat 20 kita baca saudara, ya, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, ya. 5 talenta dihasilkan, kemudian hamba yang menghasilkan 5 talenta itu melaporkan persis seperti apa yang dihasilkan. Ini bicara mengenai apa? Responsibility, integrity, ya. Jadi kita yang dikasih tanggung jawab, kita punya tanggung jawab, ya. Kita harus apa? Punya integritas, melaporkan yang seharusnya, ya. Jadi beroleh 5 talenta dilaporkan persis 5 talenta, ya. Kemudian, ya, yang 2 talenta itu pun sama, ya. Tuhan lihat 2 talenta yang Tuhan percayakan, ya, beroleh 2 talenta, ya. Kemudian saudara, apa respon daripada tuannya? Di sini Tuhan itu gambaran Tuhan Yesus saudara, ya. Responnya adalah apa? Hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu itu, ya. Jadi nanti saudara baca di slide berikutnya, nanti pada saat Tuhan kita kembali, itu Tuhan Yesus akan memanggil kita, hamba-hambanya, domba-dombanya, pertanggungan jawab, ya. Komen yang pertama adalah apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini komen yang pertama saudara, ya. Kemudian apa? Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita dikasih talenta, mau 1, mau 2, mau 5 saudara, perhatikan baik-baik. Asalkan kita berkarya, kemudian melaporkan persis seperti apa yang kita hasilkan, karya kita saudara, respon Tuhan Yesus bahwa kita ini adalah hamba yang baik dan setia, ya. Dan kemudian saudara, kalau kita setia perkara kecil saudara, Tuhan kita Yesus akan memberikan kita tanggung jawab perkara yang lebih besar lagi. Yang percaya dan mau katakan amin saudara. Amin, ya.
Hari ini saudara dengar baik, Bonerges, ya anak-anak muda, ya ini calon-calon pemimpin bangsa nih. Amin saudara. Iya, nanti saudara bangsa kita Indonesia ini dipimpin oleh generasi baru, ya generasi anak muda saudara. Ya, nah pertanggungjawaban jawab integritas itu penting saudara. Ya, kemudian saudara pada saat dia melaporkan tuannya itu kembali bilang baik sekali dan setia. Kemudian apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini bicara mengenai apa? Pesta, perjamuan di ruang Maha Kudus Maha Suci. Sesuai dengan visi misi Tiberias. Apa saudara? Mempersiapkan kita semua jemaat yang kudus, kemudian misionaris dan siap ke surga. Ya, setiap kita saudara harus beriman, punya target saudara, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Ya, dan suatu waktu pada saat rumah kita jadi, ya Tuhan Yesus datang 2 kali saudara, kita diundang masuk turut perjamuan di ruang Maha Kudus. Yang percaya mau katakan amin saudara. Amin. Ya. Nah lanjut lagi ayat 23, lanjutlah ayat 23. Ya, hamba bacakan ayat 23 seperti ayat 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Stop dulu sampai sini. Ya. Jadi respon daripada Tuhan kepada hamba yang tadi menerima 5 talenta, menghasilkan 5 talenta. Hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu itu, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Betul saudara? Ya. Kemudian yang dari 2 talenta menjadi 2 talenta saudara, tuannya itu tidak melihat jumlah, tapi melihat apa? Percentage. Ya. Kalau dalam dunia investasi, 5 menghasilkan 5, itu return on investment, ROI-nya 100%. Betul ya? Jadi kalau kita invest, ROI 100% itu alkitabiah saudara. Ya, jadi anak muda yang mau invest nih, ya, kalau diiming-iming, ya, oh sebulan bisa ya 10 kali lipat 1000%, ya 3000%, ya jalannya dari mana, gitu ya. Jangan kita diiming-iming oleh cuannya aja, tapi apa? Belajar dulu risk manajemennya, seberapa besar resikonya, betul ya. Tapi kalau 100% ini alkitabiah, tapi berapa lama kita nggak tahu, ya. Kan setelah sekian lama tuannya kembali, betul nggak? Tapi yang pasti kalau investasi 100% return, ini alkitabiah ada tulis, ya. Kalau udah ribuan persen, ya lihat-lihat dulu saudara, cara kerja instrumen investasi seperti apa, ya, masuk akal apa enggak. Kemudian bagaimana pengelolaan resikonya, ya. Jadi banyak orang diiming-iming oleh apa? Cuannya aja, ya. Jangan saudara. Yang terpenting apa? Resikonya dulu seperti apa, ya. Bagaimana pengelolaan risk manajemennya. Kemudian sesuaikan dengan apa? Risk profile kita, ya. Kita seorang yang konservatif kah, ya, medium kah, atau yang agresif, ya. Nah itu instrumen investasi beda-beda saudara, ya. Nah kembali lagi ke sini saudara, ya. Jadi yang 5 menghasilkan 5, ROI-nya 100%, betul ya. Yang 2 menghasilkan 2, secara jumlah kalah sama yang 5, betul nggak? Tapi secara ROI-nya return on investment itu 100% juga. Nah makanya apa respon tuannya pada hamba yang dipercayakan 2 talenta? Apa saudara? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Responnya sama. Jadi hari ini dengar baik saudara, setiap kita anak muda, ya, yang dipercayakan Tuhan talenta, kita dipercayakan itu menurut kesanggupan kita. Katakan bersama hamba kesanggupan bilang, ya. Jadi jangan ngiri, ya. Yang satu itu kenapa? Dia bukannya pergi menjalankan, tapi dia kubur karena bicara mengenai karakter, ya. Itu diperkirakan dia ngiri. Oh, kok gue cuma dikasih 1 ya? Dia 5, sementara dia 2. Ah udahlah, karena gue dikasih 1, mungkin Tuhan gak percaya sama gue kubur aja udah. Ya, gue kagak ngapa-ngapain. Ya, yang penting talentnya gak hilang. Nanti lu kembali gue balikin. Nah, gak boleh kayak gitu saudara. Ya, jadi hari ini dengar baik. Kalau kita setia perkara kecil, ya, kita jalankan sebaik-baiknya, berkarya bagi kemuliaan Tuhan saudara. Ya, Tuhan melihat itu adalah baik dan setia. Kalau kita setia perkara kecil, akan dikasih tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar, ya. Atau misalkan tentang anak muda di sini, ya, misalkan merasa bahwa kok gue dikasih cuma 1 ya, dia 5, dia lagi 2, nggak puas.
Jangan diem-diem, ya. Hamba ini kasih 1 talenta itu kan diem-diem, betul nggak? Dia nggak seneng, ya, dia mumet, simpen sendiri, ya, dia kubur dalamnya. Musinya apa? Ngomong, ya. Apalagi sekarang anak muda, ya, Bonerges, ya, kita tahu bahwa kita hidup di perjanjian baru loh, ya, hidup di perjanjian baru di mana setiap kita orang percaya, Tuhan kasih roh penghibur, Roh Kudus dalam setiap kita anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Kita punya privilege, bisa komunikasi langsung dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui apa? Roh Kudus. Ya, kalau kita nggak puas misalnya, kok Tuhan dia dikasih 5 ya, dia 2, gue cuma 1 ya, ngomong dong, ya nggak? Tuhan Yesus, kayaknya gue bisa deh, gue pantas deh, dikasih 2, dikasih 5, ngomong aja. Paling nanti Tuhan Yesus bilang, sosokan banget nih anak, ya nggak? Paling bilang kayak gitu. Tapi apa? Yang penting ngomong, komunikasi, jangan diem-diem gitu loh. Ya, nah kita lihat lagi saudara, kita lihat lagi, ya. Ayatnya tadi kembali lagi, ayat yang 24. Nah, ini paket komplit parah, ya. Sekali lagi nih, ya, ini contoh, ya, karakter hamba yang komplit parah. Ya, kenapa? Nih lihat nih ya, bukan dia udah menjalankan uangnya, malah sekebalik tuannya dia ngomel, ya. Ini menggambarkan bahwa dia apa? Menyalahkan Tuhan. Tuhan dibilang, ya, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan jahat, menabur, menuai di tempat yang tidak ditabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya, ini sekali lagi paket komplit hamba yang parah. Kenapa? Udah nggak kerja ngapa-ngapain, udah gitu apa? Komplain, salahkan Tuhan. Ya, kemudian apa lagi? Karena itu aku takut, ya. Takut tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi ya, takut tidak menyelesaikan masalah. Ya, dia takut, kemudian dia pergi. Artinya apa? Gambaran orang yang udah nggak puas, salahkan Tuhan, setiap hari hidup dalam ketakutan. Kemudian apa? Lari dari kenyataan. Ya, pergi, lari dari kenyataan. Kemudian apa? Menyembunyikan talenta itu dalam tanah. Jadi dia terus ya uring-uringan, dia terus mumet sendirian, ya, dia takut. Ya, kemudian ya dia lari dari kenyataan, ya, sembunyi. Artinya apa? Dia nggak mau komunikasi, ya, dia nggak puas, ya, ngiri, ya, dia nggak mau komunikasi, dia simpen itu sendiri, ya. Nah kita lihat apa respon Tuhan sekembalinya terhadap hamba yang model-model kayak gini nih. Ayat 26 sampai dengan 28. Kita baca lagi ayat 26 sampai dengan 28. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Nanti komen Tuhan Yesus pada saat datang kedua kali, saudara, ada 2, ya. Yang pertama tadi pada hamba-hambanya yang rajin, ya, yang setia, ya. Nanti Tuhan Yesus, ya, gambaran Tuhan dalam perumpamaan talenta ini bicara apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya Pak ya? Ya, 5 talenta, 2 talenta, nggak lihat jumlahnya. Yang penting apa? Effortnya, usahanya. Tapi yang 1 talenta dibilang apa? Hai hambaku yang jahat dan males. Ya, terhadap orang yang males, ya, dibilang apa? Jahat. Ya, ini talentanya nggak dihilangin loh. Ya, cuma disimpan, dikubur, dibalikin. Tapi tuannya pada saat kembalinya bilang apa? Hai hambaku yang jahat dan males, ya. Akhirnya talenta itu sekalian diambil, kemudian diberikan kepada siapa? Kepada yang menghasilkan total 10 talenta, ya. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa apa? Firman Tuhan yang menggambarkan bahwa kita adalah rantingnya, Tuhan Yesus adalah pokoknya, itu benar banget saudara. Bayangin saudara, ya, kita diciptakan Tuhan, itu pasti ada purpose, punya tujuan, punya rancangan yang Tuhan taruh atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan kita menciptakan kita tuh nggak main-main saudara, ya, nggak kebetulan. Bahkan firman Tuhan menyebutkan bahwa apa? Sebelum dunia dan segala isi dijadikan saudara, kita ini sudah ada di benaknya Tuhan. Tuhan tahu saudara, ya,
di jam sekian, hari sekian saudara, anak muda Bonerges berkumpul di rumah Tuhan, memuji, menyembah, belajar kebenaran firman Tuhan saudara. Ya, setiap kita adalah rantingnya. Artinya apa? Tugas kita sebagai ranting adalah menempel pada pokok. Apapun keadaan saudara hari ini dengar baik, jangan pernah lepas dari pokok. Karena pokok yaitu Tuhan kita Yesus yang bertanggung jawab menyalurkan nutrisi agar setiap kita ranting-rantingnya itu berbuah. Amin. Berbuahnya apa kita nggak tahu saudara. Ya, tergantung rancangan Tuhan atas hidup kita. Mungkin Tuhan kita mau berbuah ya di bidang akademik, di pelayanan, di marketplace, di pemerintahan mungkin, di militer mungkin, ya, kedokteran, ya, kita nggak tahu saudara. Tapi yang pasti kita sebagai ranting-rantingnya saudara, Tuhan kita menciptakan kita punya tujuan saudara. Ya, tapi satu tujuan yang pasti adalah Tuhan kita mau kita sebagai ranting-rantingnya tetap menempel pada pokok agar pokok kita Tuhan Yesus memampukan kita untuk berbuah. Amin saudara. Ya, nah berbuah, berkarya di bidang masing-masing saudara. Ya, tapi hambanya tadi yang 1 talenta itu saudara, bukan saja dia segera menjalankan uangnya, dia nggak ngapa-ngapain, malah dia komplain, hidup dalam ketakutan, ya, lari dari kenyataan dan sembunyikan talentanya itu saudara. Sekali lagi untuk hamba-hamba yang model kayak gini, nanti sekembalinya Tuhan kita Yesus Kristus, His second coming akan dibilang apa? Hai hambaku yang jahat dan malas, ya. Kemudian yang 1 talenta itu karena dia tidak menghargai, ya, dianggap sepele, sekalian diambil. Makanya kenapa firman Tuhan, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Karena kenapa? Akan memberatkan ranting-ranting lain yang mau berbuah saudara. Ya, kan nutrisi dari satu sumber, dari satu pokok yaitu Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah kita baca lagi sampai selesai ayat 29 sampai 30. Ayat 29 sampai 30, ya. Ayat 29, hamba bacakan kembali. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hukumnya udah seperti itu saudara. Yang punya malah akan ditambah sehingga berkelimpahan. Yang nggak punya, yang malas saudara, sekalian satu-satunya talenta yang dimiliki malah diambil saudara. Dikasih kepada orang yang bisa menjalankan uang dan menghasilkan jumlah paling banyak 10 talenta. Ya, kemudian ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai neraka saudara. Ya, ingat baik-baik, Bapak Gembala mendiang pendeta Pariaji, ya, sebelum berpulang ke surga, ya, diberikan pengalaman rohani dan bersaksi. Rohnya pernah ditarik saudara, ya, ke surga, ya, di mana dilihat di buku kehidupan setiap kita anak Bonerges Jemaat Tiberias, nama kita tercatat di buku kehidupan. Yang percaya katakan amin saudara. Amin, ya. Kemudian saudara roh, ya, mendiang Bapak Pariaji sempat ditarik juga ke neraka saudara, ya. Kemudian melihat orang yang sengsara, ya, disiksa, merang-rang kesakitan, ya. Pada saat itu saudara, ya, Bapak Gembala mendiang pendeta Pariaji bersaksi bahwa ya saya gantiin aja, ya. Kemudian ya malaikat Tuhan bilang apa? Di alam roh sudah tidak ada lagi pertobatan, ya. Makanya hari ini saudara Islam Tuhan, ya, mau berkarya, mau berjuang, ya, itu sekarang segera saudara, ya. Kan suara gembala, ya, ibu tadi bacakan, ya, ibu pendeta dari Pariaji, suara gembala, ya, anak muda kerja itu sungguh-sungguh, ya, yang rajin saudara. Ya, kerja rajin, kerja sungguh-sungguh saudara. Ya, berkarya bagi kemuliaan Tuhan, ya. Pesan Ibu Gembala, suara gembala, ya. Di-upload juga saudara, nanti nonton lagi tuh, ya. Dan hari ini saudara dengar baik saudara. Setiap kita yang dikasih 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta, ya, itu Tuhan sebagai melihat itu sebagai apa? Kesanggupan kita saat ini. Amin. Ya, sekali lagi, itu Tuhan melihat sebagai apa? Kesanggupan kita saat ini, dikasih segitu, ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan saat ini, jalanin aja dulu. Ya, jalanin aja dulu. Ya, jangan sosokan gitu loh. Lu 1 aja belum jalanin mau minta 2. Ya, 2 aja belum jalanin mau minta 5. Jalanin aja dulu. Ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Perhatikan baik-baik, ya. Karena perjanjian baru itu diterjemahkan dari teks aslinya bahasa Yunani. Betul ya? Oke. Makanya ini hamba melihat, ya, the word talent came from the Greek word talenton. Ya. Jadi talenta itu diterjemahkan dari teks aslinya bahasa Yunani, yaitu apa? Talenton. Talenton itu artinya apa?
it basically means a balance ya. Jadi talenton dalam bahasa Yunani itu artinya adalah satuan unit untuk mengukur. Ya, satuan unit untuk mengukur. It is like a term used to measure something. Sekali lagi, itu satuan untuk mengukur sesuatu, saudara. Ya, nah penjelasan berikutnya, in the Old Testament, one talent contained 3,000 shekels of silver. Some estimated that one talent sama dengan 20 years of wages. Ya, sekali lagi nih, perhatikan baik-baik. Ya, di Perjanjian Lama, satu talenta itu terdiri dari atau setara dengan 3.000 shekel perak murni. Ya, 3.000 shekel perak murni. Itu satu talenta di Perjanjian Lama, ya. Kemudian di Perjanjian Baru, ya, perhatikan baik-baik, satu talenta itu ekuivalen dengan 20 tahun gaji seorang buruh pekerja biasa di Perjanjian Baru. Ya, bayangin saudara, satu talenta itu dikasih sama dengan 20 tahun upah, bayangin ya. Jadi tadi hamba yang dikasih satu talenta, dia bisa malas-malasan sampai dengan 20 tahun tuh ya, bisa bertahan 20 tahun. Jadi satu talenta itu pun kecil apa kecil? Apa gede? Besar ya. Ini kreatif nih anak muda Bonerges nih ya. Kecil apa gede? Besar ya, jawabannya besar gitu ya, bener ya. Nah kalau kita lihat ya slide berikutnya, kita lihat lagi nih ya. Ini masa kini sekarang, masa kini ya. The spot price of silver was approximately $2.73 ya, 73 cent per gram ya. Harga fluktuatif setiap hari ya. Jadi ya spot price ya. Spot price untuk harga perak ya saat ini nih bisa ditampilkan slide-nya yang spot price itu $2.73 per gram. Ya, spot price ya. Harga hari ini nih ya perak nih ya, itu harganya $2.73 itu per gram ya. Nah, a standard common shekel weight about 11.4 gram ya. Nah, satu shekel ya yang di latar belakang gambar tuh ya, itu satu bulatnya itu kalau ditimbang itu 11,4 gram ya. Nah, tadi ya timbangannya kan berapa? Satu shekel itu 11,4 gram, sementara 1 gram itu tadi berapa? $2.73 ya. Nah, kalau tadi therefore one talent contain 3,000 shekel of silver worth ya 93,366 US dollar ya. Jadi satu talenta yang terdiri dari 3.000 shekel silver atau perak murni itu sama dengan 93.366 US dollar. Kalau kita rupiahkan kurang lebih ya 1,6 M. Bayangin ya. Nah, perhitungannya dari mana? Ini jelas nih. 3.000 shekel kali 11,4 kali 2,73 ya. Bukannya 1 kali 1 berapa? 8 kali 8 bukan ya, ini nih. Ini ada hitungannya nih. Ya, ini jelas nih ya, nggak asal ngejeblak nih ya, dihitungin tuh ya. Jadi 3.000 kali 11,4 kali 2,73 dapatnya berapa? 93.366 US dollar. Ya, kalau dikalikan kurs hari ini 16.800, coba dikaliin deh ya. Itu hampir 1,6 M, bayangin ya. Kalau 1,6 M dibagi dengan UMR ya, UMR berapa sekarang? 5,8, 5,9 ya 6 lah buletin deh ya, coba deh 1,6 M dibagi 6 juta berapa coba? Coba 21 tahun ya. Ini berarti benar saudara, satu talenta itu saudara, masa kini pun kita hitung nih ya, itu setara dengan apa? Upah UMR selama 21 tahun ya. Jadi hamba yang dikasih satu talenta itu pun itu nggak murah loh. Tuhan percayakan kita itu tuh mahal, karena setiap kita adalah biji mata Tuhan. Mau 1, 5 atau 10 talenta ya, ingat Tuhan itu kasih kita menurut kesanggupan kita sekarang. Amin saudara ya. Jadi satu talenta itu pun gak murah ya. Jangan pikir oh gue cuma 1 ya, kok dia 2 dia 5 ya. Tuhan bilang apa? Lu udah jangan sosokan deh ya, lu 1 jalanin dulu ya. Lu udah jalanin bisa baru gue percayain lagi yang lebih gede gitu ya. Nah makanya hari ini saudara kita masuk ke poin yang pertama ya. Masuk poin yang pertama ya. Perumpamaan tentang talenta tidak hanya bicara mengenai multiplikasi, ya, tapi kita belajar di sini perumpamaan tentang talenta mengenai apa? Injil Kerajaan Surga, ya, Injil Kerajaan Surga. The gospel is about the kingdom of God. Matius 4 ayat 23. Kita baca kembali Matius 4 ayat 23. Yuk. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lihat ya, masa-masa Yesus melayani di bumi 2000 tahun yang lalu secara fisik saudara, Yesus berkeliling seluruh Galilea. Dia keliling ngapain Tuhan kita Yesus? Mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Yesus nggak pernah cerita saudara, ya tentang bagaimana dia lahir, ya di kandang domba. No, ya perhatikan baik-baik. Masa-masa pelayanan Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu saudara, Yesus selalu mengajarkan tentang apa? Injil Kerajaan Allah saudara. Ya, dan setiap kali mengajarkan Injil Kerajaan Allah saudara, what happened kita lihat? Penyakit, kelemahan lenyap. Ya, gereja Tiberias diperintahkan dari awal mula pada Bapak Ibu Gembala saudara untuk mengembalikan gereja seperti zaman Kisah para Rasul gereja mula-mula. Ya, firman dibagikan, memecahkan roti, gambaran perjamuan kudus. Setiap kali perjamuan kudus saudara ada kuasa, tanda dan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati dibangkitkan saudara. Amin. Makanya saudara, setiap kita anak muda, setiap kali yang datang ke rumah Tuhan harus punya ekspektasi menerima pesan Tuhan secara pribadi untuk kita. Ya, jangan seperti rutinitas doang. Ya, oh orang Kristen mesti ke gereja ya. No, kita ke gereja itu bukan rutinitas saudara. Tapi kita punya ekspektasi setiap kita datang di rumah Tuhan, kita menerima pesan secara personal dari Tuhan kita Yesus, pencipta kita, untuk kita secara pribadi saudara. Amin saudara. Dan setiap kali Injil kita terima saudara, ada kuasa, ada mujizat saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Katakan amin saudara. Amin. Kita baca lagi nih, Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Hamba bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat saudara, ya ini beberapa contoh dari sekian banyak saudara. Kita melihat apa sih pelayanan Yesus di bumi? Selalu mengajar dan memberitakan apa? Injil Kerajaan Surga. Dan setiap kali Injil Kerajaan Surga diberitakan, what happened? Sekali lagi, penyakit dilenyapkan, kelemahan dilenyapkan. Amin saudara. Hari ini dengar baik. Teman-teman Boneges, anak muda yang datang di rumah Tuhan, expect pulang dari rumah Tuhan, terima kekuatan, terima terobosan. Amin saudara. Ya, hari ini saudara dengar baik saudara. Injil Kerajaan Surga diberitakan. Kita terima itu. Dan pesan Tuhan sama, yaitu apa? Segala penyakit dan kelemahan lenyap. Yang percaya dan mau katakan amin. Amin. Ya, yang online, yang live streaming juga katakan amin. Amin. Ya, hari ini dengar baik saudara. Yang pertama yang kita belajar dari perumpamaan talenta, tidak hanya sekedar multiplikasi, tapi mengenai Injil Kerajaan Surga yang ada kuasa, tanda dan mujizat. Katakan amin saudara. Amin. Masuk poin yang kedua. Poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan talenta? Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah our master is Jesus Christ. Ingat baik-baik, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, bukan manusia saudara. Ya, bukan bos kantor lu, bukan. Ya, ingat baik-baik. Kerja harus all out, terbaik. Ya, tapi harus ada batas. Amin saudara. Ya, waktunya pelayanan. Ya, waktunya kita belajar, kita belajar. Bekerja saudara. Ya, hari ini saudara dengar baik. Ya, jangan mau diacak-acak, ditipu oleh iblis. Ya, banyak orang seperti kayak gini nih. Ya, lagi kerja lihat kalender, kapan lagi libur ya? Ya, kapan libur di tanggal merah nih? Ya, lagi kerja. Ya, nanti lagi liburan, ya pikir kerjaan. Ya, aduh, gimana ya kerjaan gue ya? Ditinggalin jalan apa enggak ya? Ya diacak-acak. Ya, kerja mikir libur, libur mikir kerja. No, kerja fokus. Libur saudara. Amin. Ya. Yang kedua, ingat baik-baik. Yang kita bisa pelajari, Tuhan kita, master kita siapa? Yesus. Yang saat ini ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menitipkan setiap kita anak muda talentanya yang satu, yang dua, yang lima untuk kita jalankan sebaik-baiknya. Kita baca Matius 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Sekali lagi itu mengacu pada siapa? Tuhan kita Yesus.
our master, Tuhan kita saudara. Ya, kita baca Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kami bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan menyertai kita kok. Ya, makanya kenapa Tuhan Yesus kita sebut juga dia dengan sebutan apa? Immanuel. Ya, Tuhan kita selalu menyertai kita. Ya, telah taruh Roh Penghibur, Roh Kudus pada setiap kita orang percaya saudara. Setiap tantangan, proses yang Tuhan izinkan ya kita lewati saudara, ingat saudara, jangan plokin sendiri. Seperti tadi yang hamba 1 talenta, ngomong sama Tuhan dong. Ya, setiap proses, setiap tantangan apapun itu ya yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita saudara. Ingat baik-baik, bicara sama Tuhan kita Yesus melalui Roh Kudus saudara. Amin. Ya, dan lihat baik-baik, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, bersyukur saudara. Setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Kita menyembah Tuhan kita yang hidup saudara. Ya, kalau kita percaya menyembah Tuhan Allah kita hidup, ya, berarti apa? Tuhan kita Yesus sanggup merespon. Ya apa ya saudara? Amin ya. Oke. Nah kalau kita percaya dia sanggup merespon saudara, terlebih lagi satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita puji saudara adalah apa? Yang diberikan kuasa di surga dan di bumi. Amin. Ya. Jadi saudara, ya jangan lagi yang aneh-aneh tuh. Ya. Tanya nanti orang pinter, ya, jodoh nanti lihat bintang gitu ya. Apalagi kan udah mau Sinja nih, ya, cepet ya, udah mau Imlek habis ini nih, ya. Kongsi facoy, angponalai, artinya apa? Ya, artinya jangan buang sampah sembarangan, bukan ya. Artinya angpau gitu ya. Oke, nah saudara jangan yang aneh-aneh saudara, ya. Banyak tuh yang aneh-aneh kan, betul nggak? Lihat bintang, lihat show apa saudara, jangan, ya. Kita menyembah Tuhan kita Yesus yang punya surga dan bumi. Satu-satunya Tuhan Allah kita yang hidup. Kalau kita percaya dia hidup, berarti dia sanggup merespon. Tanya, ya, nggak ngerti tanya, nggak puas pun tanya, saudara. Komunikasi itu intinya, saudara. Amin, ya. Nah, yang ketiga yang terakhir, katakan haleluya. Oke, yang ketiga, haleluya. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan tentang talenta? Yang ketiga adalah Tuhan mau kita anak muda, bonerges, be productive. Katakan bersama hamba produktif bilang. Oke, ya. Sesuai dengan pesan ibu ya, suara gembala tadi, ibu pendeta dari Pariaji, anak muda, kerja yang sungguh-sungguh, ya, kerja keras, rajin saudara, kalau mau sukses saudara, ya. Kita baca ya, Matius 25 ayat 18, kemudian 26, nanti kita ke Yakobus. Hamba bacakan ayat Matius 25, 18 dan 26. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Ingat ya, respon nanti Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali, His second coming cuma 2. Yang satu, "Hai hambaku yang baik dan setia." Ya, benar nggak? Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Betul ya? Yang satu lagi, pada orang-orang hamba-hamba yang malas, dibilang apa? "Hai hambaku yang jahat dan malas." Ya, dipotong. Ranting yang tidak berbuah dipotong saudara. Ya, makanya hari ini saudara dengar baik. Pesan yang ketiga dari perumpamaan tentang talenta adalah be productive. Ya, kita baca Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Aku membacakan demikian firman Tuhan. "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Lihat ya, kita tahu apa yang harus kita berbuat baik, tapi tidak melakukan, udah dianggap dosa loh, jahat, males, ya, boro-boro ilangin talentanya, ya, kita tahu nih apa yang baik harus kita berbuat, tapi kita nggak ngelakuin, Tuhan bilang apa? Dosa. Maka hari ini saudara dengar baik, sebagai kesimpulan saudara, hari ini kita belajar perumpamaan tentang talenta, ya, perumpamaan tentang talenta sekali lagi tidak bicara hanya mengenai multiplikasi, tapi dari perumpamaan talenta kita belajar sebagai kesimpulan yang pertama adalah the gospel is about the kingdom of God. Jadi kita belajar Injil kerajaan surga. Ya ada kuasa, tanda dan mujizatnya. Seperti gereja kita sekali lagi Tiberias diperintahkan langsung Tuhan Yesus pada Bapak Gembala, mendiang pada Pariaji dari awal, kembalikan Tiberias
gereja seperti gereja mula-mula. Amin. Ya, firman Tuhan dibagikan, ada kuasa, mujizat. Ya, firman Tuhan, Injil Kerajaan Surga, Tuhan Yesus beritakan, ya 2000 tahun yang lalu, saudara, penyakit lenyap, kelemahan lenyap. Yang percaya mau katakan amin, saudara. Ya, yang kedua, our Master is Jesus Christ. Ingat, hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita berusaha menyenangkan orang, kecewa, saudara. Ya, menyenangkan bos kita, all out, kecewa, saya kasih tahu aja. Ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Kerja harus rajin, harus all out, betul. Ya, tapi saudara harus balance. Ya, yang kita kerjakan, kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, yang ketiga, saudara, be productive. Harus rajin, anak muda Bonerges. Mau sukses harus bekerja keras, harus tulus, ikhlas, rajin. Ya, harus kita kerja sungguh-sungguh, saudara. Ya, anak muda, ini masa depan bangsa nih. Ya, nanti masa depan bangsa ini benar-benar dipimpin nih. Ya, ini calon-calon ini pejabat semua di sini nih. Amin, saudara. Amin. Ya, mau foto tuh sekarang tuh, nanti udah keburu jadi pejabat susah nanti. Ya, sekarang nanti, gitu ya. Ya, jadi sekali lagi ya 3 poin ini saudara catat, ya saudara capture, nanti saudara review kembali di rumah, pasti jadi berkat. Amin, saudara. Amin. Sebagai ayat penutup kita baca sama-sama yuk. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Jadikan ini sebagai doa kita sehari-hari ya. 3, 2, 1. Iya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Setiap hari berdoa sama Tuhan untuk tunjukkan kepada kita jalan kehidupan. Ya, jalan yang sesat, jalan yang buntu, Tuhan Yesus jauhkan, saudara. Ya, komunikasi. Ya, di Amsal kan tulis kan, banyak orang menyangka jalannya lurus ke depan tapi ujungnya menuju maut. Ya, dengan mata fisik kita tuh terbatas, saudara. Tapi dengan mata iman kita bisa melihat jauh ke depan yang orang dunia nggak bisa melihat, saudara. Minta doa sama Tuhan, tunjukkan jalan kehidupan. Karena hanya dengan jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan ada sukacita. Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi sukacita kita itu datang dari sumbernya langsung Roh Kudus yang memberikan kita damai, sukacita dari dalam sini, saudara. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan boleh berada di rumah-Mu di sore hari ini. Dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi kami sudah sungguh-sungguh menerima firman-Mu. Dan kami sudah mempelajari, meyakini bahwa setiap bagian jaminan pada Kristus sudah menjadi bagian dari kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan segala kebaikan-Mu pada kami, yang telah menyatakan segala kemurahan-Mu, dan juga menyatakan semua kesabaran-Mu, agar jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan setiap orang percaya memperoleh jaminan kerajaan surga. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami akan bawa korban syukur. Hamba berkati setiap tangan-tangan mereka tidak pernah kekurangan, apa saja mereka pegang kerjakan. Hamba percaya punya iman mereka diberkati selalu berhasil. Kami bawa korban syukur ini bukan kami minta berkat, tapi justru sebelum kami bawa korban syukur, kami sudah diberkati Tuhan Yesus berlipat kali ganda luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur ini dalam satu nama hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah berkati Tuhan, mari sama iman percaya kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita. Kemenuhan sahabat kolektan agar dapat menjalankan kotak persembahan hari ini. Selamat memberi yang terbaik dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam hidup setiap kita. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah
takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap rupiah persembahan saudara. Yesus gantikan berlipat-lipat kali ganda. Mari sama-sama dengan hati mengucap syukur. Kita mau bangkit berdiri, kita mau terima yang terbaik. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengajarkan dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara, kita akan roti yang dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang telah turun di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam dan tergantung di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Aku tolak lumpuh, tolak pikun, tolak koma. Aku tolak sakit kanker, sakit tumor. Aku tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, darahku tahir. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat sempurna. Aku tolak sakit mah, dimanapun kami berada melangkah dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Kami punya iman, usia kami bisa lebih 80 tahun, bahkan bisa mencapai 100 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini, segala penyakit sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, ini roti hidup yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal yang pertama. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji, yaitu benar-benar bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kuduskan keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, menolak poliandri. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Agar rumah tanggaku, keluargaku dipagari, dijauhkan dari kutuk perceraian, dijauhkan dari segala kutuk pertengkaran. Mulutku diurapi untuk kata benar, tidak dusta, tidak menipu, tidak memfitnah. Aku tolak fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja kami. Tanganku diberkati, tidak mencuri. Yang kedua, oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus, maka mulai saat ini kami bersama keluarga, nama kami tercatat, termatrai sebagai warga surga
yaitu punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah di pagari pasukan malaikat surgawi, aku tolak santet, aku tolak hipnotis. Bersama keluarga kami bebas dari maut. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya darah Tuhan Yesus, maka mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki kami telah diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru, yang sempurna, serupa, segambar, sama seperti Allah. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, jantung sehat, tidak jantung koroner, tidak TBC, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak diabetes, tidak hepatitis. Aku tolak asam urat, tidak kolesterol jahat, tulang-tulang sempurna, tidak keropos, mata sehat, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas oleh darah Yesus. Ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, paru-paruku sempurna sehat, tidak ada flek, tidak sakit TBC, tidak sakit asma, segala kelemahan tubuh, penyakit sampar, virus corona, COVID-19 dan turunannya kami tolak dalam nama Yesus. Maka mulai hari ini segala penyakitku sudah disembuhkan. Silakan saudara masing-masing duduk kembali, lepaskan berkat, perkataan kuasa, perkataan mujizat. Imani setiap doa Anda digenapi pasti berhasil. Maka siapapun yang berseru dan berdoa, yang menyerukan perkataan-perkataan iman, doa mereka digenapi. Tuhan yang menjamin mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa, hidup kami diberkati di bumi sama seperti di surga. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar pada Gembala Sidang Gereja TBS Indonesia untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel terima roti mana, 40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Hati kami bersama keluarga tidak gagal, tidak bangkrut, tidak miskin, makan tidur diberkati, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini juga. Yang kedua, dengan roti mana, setiap hari jubah baru, baju baru dimulia. Suatu hari kami akan dijemput malaikat, terbang kawan-kawan untuk diundang pesta di surga sama Yesus kekal selamanya. Yang ketiga, dengan roti mana, setiap hari kasut baru, sepatu baru, arti punya roh majikan, tidak jadi ekor, jadi kepala, tidak pernah turun, selalu naik, senantiasa menjadi Tuhan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda, ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Kami doa bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Anak-anak kami, cucu kami dijadikan yang pandai, cerdas, pintar, tidak bodoh pelupa, dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri, punya road the best and the biggest di bidangnya. Dan kami semua jauhkan dari kutu pengangguran dalam nama Tuhan. Semua hari ini segala penyakit, segala penderitaan, segala kelemahan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah kesembuhan. Haleluya, amin. Mengucap syukur telah terima yang terbaik itu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan, menyucikan, menguduskan, menyempurnakan setiap. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Tuhan Yesus diberikan langsung pada Gembala Matir, Gembala Sidang Gereja TBS Indonesia
untuk menggalikan kuasa penjamun kudus jamu harapan. Saudara kasih dalam Tuhan, bagi saudara yang mau minyak saudara, mari kita angkat minyaknya. Dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan oleh Gembala Matir, Gereja Matir yang pertama. Tuhan Yesus dimuliakan, hadir tengah kami, mengurapi kami, membebaskan kami dari segala belenggu dosa, menghancurkan segala kutuk. Yang kedua, dengan minyak urapan, kami manusia mulia dijaga pasukan malaikat, roh celaka, roh bahaya, roh maut kami halau. Agar dengan minyak urapan ini kami hadir senang dan segala kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan, dilumpuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Saudara tetesan di atas kepala, oleskan di atas kening saudara. Hamba serahkan setiap botol, setiap pot, setiap tetes minyak ini adalah minyak urapan kudus dan penuh kuasa. Syumen dan altasi kita minyak dan tidak rusak dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkati saya sempurna, diberkati saya sempurna, berkati saya sempurna, diberkati saya sempurna, diberkati saya sempurna, berkati saya sempurna, diberkati saya sempurna. Dengan choir dibagi, diberkati saya sempurna. Sebelah sini juga, kan? Berkati saya sempurna, berkati saya sempurna, diberkati saya sempurna, berkati saya sempurna. Dengan choir dibagi, berkati saya sempurna, berkati saya sempurna. Sekali lagi saudara bersyukur saudara, kita berada di rumah pilihan Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia yang percaya dan menerima kuasa penjamun kudus dan penyerapan. Dapat hamba sampaikan kembali seluruh gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, yaitu setiap kita jemaat kasih Tuhan tempat ini, anak muda yang melayani, pengerja Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan saudara. Mari kita sama-sama berjuang saudara untuk hidup yang baik, di hidup yang suci, jaga pikiran, perkataan, perbuatan kita saudara. Khususnya di akhir zaman ini saudara, jangan buka celah. Selama kita jaga hidup, nggak buka celah, kuasa iblis sudah dikalahkan. Kuasa kegelapan tidak akan bisa masuk karena setiap kita anak Tuhan. Amin saudara, amin. Sebelum kita tutup sesi ibadah KKR Bonegas di sore hari ini, mari kita kembali tundukkan kepala, kita siap terima berkat dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus baik atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada sore hari ini. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Sebelum kami mengakhiri sesi ibadah tempat ini, Tuhan berkati Ibu Gembala Sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besar, anak mantu cucu melindungan Tuhan, sehat sempurna, panjang umur. Pimpinan kami Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, sehat sempurna, panjang umur, pelayanan penuh kuasa, tanda dan mujizat bersama kami. Semua rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh pekerja Tiberias, seluruh pelayan Tuhan diberkati, diberikan kekuatan set ekstra agar kami semua bisa kuat dan setia melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan juga teman-teman anak-anak muda koordinator tempat ini, seluruh pasangan suami istri, dan juga seluruhnya yang telah kolom pelayanan, yaitu Mary dan seluruhnya tim yang telah korban pelayanan, mereka pasti diberkati. Dan juga berkati pemimpin pujian yaitu Pak Geril dan juga Dave, dan juga rekan-rekan singer yaitu juga teman-teman pemusik Daniel dan juga James, Jordan, Geril, kemudian teman-teman choir dan juga tim media yaitu Pak Boas dan juga Pak Musa, Ruben, dan juga seluruhnya yang telah korban pelayanan. Mereka pasti diberkati Tuhan Yesus, baik kehidupan, kesehatan, bisnis rumah tangganya, dan juga tim pengaman. Tuhan Yesus berkati, dan apapun yang telah dikorbankan pelayanan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan siaplah terima berkat Tuhan. Allah berfirman pada Musa, ucapkanlah kata-kata berkat ini pada umat Israel, pada umat pilihanmu di tempat ini, maka engkau akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevareheha Adonai Faiz Mereka Ya Adonai Ana Elecha Vichoneka Yisa Adonai Ana Elecha
Weyasem lekas shalom, Weyasem lekas shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan juga mengaruniakan umur panjang dan kesehatan, dan engkau akan melihat anak-anakmu dan cucu-cucumu berhasil dalam hidupnya. Setiap kita yang percaya dan sudah di Tuhan, mari dengan iman percaya kita katakan amin. Have a nice weekend. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih jumpai aku di sana, kasih makin tertikam, Tuhan hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang bangku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus Bapa.